Bapak Ibu, dosen penguji PPD Darjab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Win Swandari, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mahasiswa PPD Darjab Angkatan 1 tahun 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPD Darjab Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil KD 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan dulu. Duduk siap dan berdiri.
sama-sama kita di sini ya. Nah, untuk selanjutnya, adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Adakah yang masih ingat? Ayo, kita sudah belajar tentang apa ya di pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang teks apa? Eksplanasi. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Adakah yang masih ingat eksplanasi itu apa? Berisi tentang prosesnya mengapa dan Salah satu silakan. Eksplanasi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan suatu fenomena jadi Teks eksplanasi adalah teks yang mendeskripsikan suatu fenomena. Kata kuncinya apa, Ren? Fenomena tersebut bisa terjadi. Kemudian setelah itu kita sudah belajar apa? Apakah kita sudah belajar tentang strukturnya? sudah Kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ada berapa kemarin? 3. Yang pertama apa? Identifikasi fenomena. Benar sekali, identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, Rangkaian kejadian. rangkaian kejadian. Kemudian yang terakhir, Interpretasi atau ulasan. yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan. Kemudian, nah, kemarin minggu lalu kita sudah berkelompok, ya enggak? Ya. Kita berkelompok mengerjakan apa? Kerangka. Kemudian ada waktu 1 minggu kalian mengembangkan kerangka tersebut. Nah, di sini saya tampilkan ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar membuat kerangkanya. Di sini kita sudah belajar membuat kerangkanya. Kita diskusi bagaimana cara mengembangkan kerangkanya. Nah, setelah itu kalian sudah mengembangkannya di rumah. Kemarin ada waktu 1 minggu ya. Ini adalah dokumentasi pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar bersama-sama ya. Di sini sudah ada monitoring kegiatan. Masih ingat ya? Kemarin Ibu menggunakan Padlet. Nah, Padlet sebagai monitoring kegiatan menulis teks eksplanasi. Kemarin kalian sudah menuliskan ketika kalian membuat kerangka, kemudian mengembangkan kerangka sampai kalian menyiapkan presentasi untuk hari ini. Nah, ini ada 8 kelompok yang sudah mengerjakan. Itu sudah terlihat ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian ini kerangkanya. Kemudian ini presentasinya. Kemudian ini adalah dokumentasi yang Ibu minta ketika kalian mengerjakan berkelompok di luar jam pembelajaran. Sudah bagus ya, semuanya sudah mengerjakan. Kelompok 8. Kenapa kamu mendesek-desek kelompok yang lain? Teksnya juga sudah bagus. Nah, ini ketika kalian berdiskusi. Nah, kemarin kalian berdiskusi di mana saja? Kelompok 1, kalian mengerjakan di mana? Kelompok 1 berdiskusi di perpustakaan. Pastinya di sana banyak ya literasi yang membantu, literasi yang digunakan untuk menulis. Kelompok 2 diskusi di mana kemarin? Sama di perpustakaan. Kelompok 3 kalian mengerjakan di mana? Gazebo. Gazebo. Kenapa kalian pilih gazebo? biar itu Bu. Iya. Lebih sejuk ya. Kemudian kelompok 4 perpustakaan. Kelompok 5 di kelas. Kelompok 6 samping telaga. Kenapa kalian pilih samping telaga? Karena pemandangan indah. Oh, mencari pemandangan yang indah. Begini ya, ketika kalian mengerjakan sesuatu, nah tempat itu salah satu hal yang mempengaruhi. Misalkan saya lebih suka berdiskusi di kelas. Kenapa? Karena saya nyaman dengan tempat duduknya misalnya. Kemudian saya lebih suka berdiskusi di gazebo karena tempatnya sejuk. Kemudian seperti kelompok 6, saya lebih suka berdiskusi di pinggir telaga karena saya sambil melihat pemandangan boleh-boleh saja. Kelompok 7 Depan kelas. di depan kelas. Kenapa kamu
memilih di depan kelas? Ya lebih pengen melihat keramaian aja. Lebih pengen melihat keramaian. Ini sesuatu yang unik ya. Biasanya kalau namanya kita mengerjakan tugas itu kan butuh konsentrasi lah. Kelompok itu beda kelompok yang unik karena mereka memilih di luar kelas sambil melihat keramaian. Mungkin ganti pandangan, ganti suasana. Kelompok 8 Belakang aula. di belakang aula. Kenapa kamu memilih di belakang aula? Yang wifi-nya lancar. Oh iya. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa internet adalah salah satu hal yang sangat membantu. Kenapa kelompok 8 memilih di belakang aula? Ternyata karena internetnya lebih lancar. Untuk kesempatan kali ini, hari ini kita akan mempelajari KD4 yaitu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi, setelah kemarin kalian memproduksi teks di luar pembelajaran, kemudian kita akan mempresentasikan yang sudah kalian selesaikan. Nanti teknisnya adalah seperti ini. Saya akan menggunakan football, roda berputar, ketika kalian akan maju. Jadi, yang tampak di depan nanti adalah yang maju kelompoknya. Jadi, kemudian setelah kelompok pertama maju, kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa menambahkan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi tahu ya teknisnya, ketika ada yang presentasi, yang lainnya mendengarkan kemudian boleh menanggapi, boleh menambahkan. Sebelum kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, kita SBD sebentar terlebih dahulu ya, biar semangatnya muncul. Diklat-diklat yang mendung ini, yang syahdu ini, biar semangatnya kita kembali muncul, kita akan SBD. Perhatikan saya, jadi ketika saya bilang pagi, kalian tentunya satu kali pagi. Kemudian ketika saya bilang siang, kalian tentunya dua kali siang. Ketika saya bilang malam, kalian tentunya sekarang. Ketika saya bilang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, kayak gitu ya. Bisa dicoba? Bisa. Kita mulai dulu ya. Pagi, pagi, siang, malam. Saya ingatkan lagi ya. Perhatikan saya. Jadi itu kurang konsentrasi. Sangat semangatnya. Saya dari satu lagi ya. Perhatikan saya semuanya ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Yuk coba yuk. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jangan lupa pagi siang malamnya. Ayo kita akan lagi. Konsentrasi, Konsentrasi dimulai. kelas. Mulai ya, mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siapa yang masih gebuk-gebuk meja? Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, begitu. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Siapa yang tepuk-tepuk di malam hari? Jadi apa? Kita harus konsentrasi mendengar apa-apa dari saya. Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Siang, 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 pagi, pagi, siang, malam. Jadi sudah ada peningkatan ya. Kita mulai sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siang, siang, pagi, pagi, siang, malam. Yeay. Itu adalah penyegaran biar kita semangat kembali. Nah, untuk kali ini kita sudah mulai presentasi ya.
presentasi yang pertama adalah jangan lupa memperkenalkan anggota kelompok, kemudian nama kelompoknya, kemudian baru memulai menjelaskan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Sudah siap maju presentasi ya? Sudah. Pasti siap, Pak. Kalian kan sudah mengerjakan. Nah, untuk presentasi hari ini, Ibu akan menggunakan random ini, urutan presentasi. Jadi nanti siapa yang tertera di depan, itulah kelompok yang akan maju. Gak usah deg-degan, kan sama-sama maju. Nanti maju depan, maju belakang, kan sama saja. Bisa dimulai? Bisa. Mana yang akan maju ya? Kelompok 4 ya? Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Irma Septinarianti sebagai presentator 1. Yang kedua, saya sendiri Selendra sebagai koordinator. 3, Cindy Valeria Sapitri sebagai presentator juga. Yang terakhir, Sri Mulyani sebagai pemulai. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak hutan seperti pohon, semak-belukar, paku-pakuan, rumput, dan lain-lain atau yang dikenal hutan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran secara besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan melanda api yang disebabkan beberapa faktor sehingga memberi dampak menjadi Kebakaran hutan di Indonesia hampir 95% kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Faktor manusia seringkali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia, seperti kelalaian membuang tutup rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erki Angelia Putri, perwakilan dari kelompok 8 ingin memberi saran atau tanggapan untuk kelompok 4. Untuk presentasinya secara materi sudah detail, tapi untuk cara menyampaikan dari presentator 1 mungkin kurang terlalu cepat sehingga kami yang di sini kurang memahaminya. Dan ada satu pertanyaan dari kami. Lalu mengapa kelompok kalian memilih teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan? Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ada dari kelompok 8. Mengapa kelompok kami memilih judul kebakaran hutan? Karena kebakaran hutan itu materinya lebih banyak kami, materinya juga lebih banyak, dan kejadian ini itu sering terjadi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komentar sebentar ya. Kebakaran hutan, kalian lihat di TV banyak loh. Dari teks eksplanasi yang sudah dijelaskan kelompok 4 itu bagus sekali ya. Jadi kita bisa tahu apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya jika kebakaran itu terjadi. Seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa.
Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Esther Diana, kemudian ada Okta, ada Reva, ada Karina juga. Di sini kami akan mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dengan masa yang berkepanjangan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat produksi uap air dan awan di beberapa tempat di Indonesia yang menyebabkan minimnya hujan. Indonesia merupakan negara yang berada tepat di garis khatulistiwa dan diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Selain itu, Indonesia secara geografis terdapat di daerah monsun atau sebuah fenomena alam di mana sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim karena terjadinya perubahan tekanan udara dari daratan. Ada lagi solusi yang ditekankan, yakni menghemat dalam penggunaan air, sebab air merupakan sumber daya alam yang tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Itu tadi teks eksplanasi kami yang berjudul kekeringan. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau menambahkan, silakan. Silakan tangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya mau menanggapi presentasi dari kelompok 7 terlebih dahulu. Untuk presentasinya udah cukup bagus ya. Kami ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu selain di Nusa Tenggara Timur, daerah mana yang sering terjadi kasus kekeringan? Mengapa kelompok 7 memilih daerah Nusa Tenggara Timur untuk materi yang dipresentasikan? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan. Dan pertanyaannya, mengapa kelompok kami mengambil Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan sebagai materi? Karena di Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah yang sering terjadi kekeringan, di mana tidak semua daerah sampai separah di NTT. Jadi di situ kami mengambil NTT sebagai materi kita karena NTT adalah daerah yang paling sering terjadi kekeringan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini akan memberikan sebuah pantun kepada kalian semua. Pantun ya, saya akan dengarkan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit ya. Nah, kalau di sekitar tempat tinggal kita saja, karena di sini adalah pegunungan kapur. Ya, di sini loh, di sini merupakan dominasi pegunungan kapur. Di sini biasanya juga kesulitan air. Untuk presentasinya dari kelompok 7 sudah bagus, sudah dijelaskan, sudah ada contohnya. Kemudian yang terakhir ada pantunnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Kelompok berapa? 3. Berarti nanti setelah kelompok 3 adalah kelompok 1. Sekarang kelompok 3, nanti setelah kelompok 3 langsung ya. Tidak nyekel HP aku taruh lagi. Toro. Ya. Oh, ayo sih. Saya di sini biasa enggak? Biar gak monoton. Enggak mau nonton. Sini kelihatan. Aku sama sepatu taruh lah. Kelihatan? Lebih pendek. Nah, ini enggak, nampaknya.
berjudul tentang tsunami. Kepada pemateri, kami persilakan. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung berapi di tengah laut, dan jatuhnya meteor. Kecepatan gelombang tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya, yakni dapat melaju hingga 900 km per jam, hampir setara dengan laju pesawat terbang. Selain itu, tidak semua letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Demikian presentasi dari kami. Jika dari teman-teman ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan. Gini ya, mata PHD aja, jangan pakai dengan tampilan ya. Pak, kalau pakai tanya saja, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan tanggapan serta pertanyaan. Yang pertama yaitu tanggapan untuk kelompok 3, cara mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul tsunami sudah bagus. Untuk materinya juga sudah bagus, sudah lengkap untuk disampaikan. Nah, pertanyaan kami yaitu apakah yang bisa memicu timbulnya tsunami? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami yaitu biasanya akan terasa guncangan gempa bumi dengan kekuatan besar dan durasi yang cukup lama. Kadang-kadang di wilayah pantai secara tiba-tiba terjadi surut laut merojok ke arah laut. Tanda lainnya adalah hewan yang tidak umum dari biasanya. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit ya. Presentasi dari kelompok 3 bagus, ada pendahuluan, kemudian isinya juga sudah sesuai. Kemudian dari yang dijelaskan tadi saya bisa nangkap apa isinya. Kemudian yang saya katakan, apakah kalian mendengar tentang tsunami yang dahsyat di Indonesia? Di mana itu? Ya, jadi Indonesia pernah mengalami tsunami yang dahsyat di Aceh. Itu banyak sekali korban jiwa. Kemudian yang tidak bisa dipisahkan dari tsunami biasanya adalah gempa bumi. Gempa bumi dan tsunami itu hal yang berkesinambungan, tetapi ketika ada gempa bumi tidak selalu ada tsunami. Itu yang dilihat ya. Untuk keseluruhan sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Bencana tanah longsor belakangan ini kerap terjadi di Indonesia. Tanah longsor dapat disebabkan oleh ketidakstabilan lereng. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari kelompok 8. Untuk presentasinya sudah bagus. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi dengan judul pelangi. Pelangi atau yang disebut siang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Saya Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian materinya sudah cukup memuaskan. Tapi lebih baik suaranya dikeraskan lagi atau bisa biar lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Saya Bu. Silakan Nina. Kami dari kelompok 6 ingin menanggapi kelompok 5. Dalam presentasinya, materinya sudah cukup bagus. Tetapi, penyampaian materi lebih baik jangan hanya satu orang. Ada beberapa hal yang menyebabkan banjir itu terjadi di suatu wilayah. Penyebab utama terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi yang menyebabkan
Untuk presentasinya sudah bagus, tapi suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi yang berjudul Hujan Salju. Hujan salju ialah suatu kejadian di mana salju yang terdapat di depan air. Hujan salju dimulai dari adanya kristal-kristal es yang melalui bulan. Menanggapi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari kelompok 4 ingin menanggapi kelompok 1. Presentasinya sudah bagus, tapi tolong untuk kelompok 1 lebih serius lagi. Semua kelompok sudah tampil ke depan ya, sudah membacakan teks eksplanasi yang sudah dibuat di rumah. Kemudian setelah kalian tampil dan kalian ada masukan dari kelompok lain, nah silahkan hasil pekerjaannya dilengkapi, hasil pekerjaannya diperbaiki berdasarkan dari masukan saya maupun masukan kelompok lain. Nah silahkan berdiskusi lagi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti ketika sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Bisa mulai diskusi dengan kelompoknya, silahkan. Kemudian untuk seberapa paham kalian tentang materinya, nah ibu punya satu kuis, silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Jika dilihat dari hasilnya, rata-rata semuanya bisa mengerjakan ya. Rata-rata mendapat poin 5 dari 5 pertanyaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian, ibu masih punya satu lagi. Silakan dikerjakan yang link di atas yang sudah saya bagikan. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Nah, silakan diberi. Sangat menyenangkan, cukup menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Silakan bisa mulai memilih. Kita akan bermain tebal koin. Apa itu tebal koin? Saya akan memiliki satu pertanyaan, kemudian saya akan melemparkan bola ini kepada seseorang. Yang mendapatkan bola ini wajib menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian ketika dia sudah menjawab, dia akan melemparkan kepada temannya yang lain dengan menjawab pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya adalah apa yang sudah terjadi pada pertemuan ini? Yang saya pelajari hari ini adalah cara mempresentasikan teks eksplanasi. Cara mempresentasikan teks eksplanasi. Lempar lagi. Berbagai macam teks eksplanasi. Berbagai macam teks eksplanasi. Kemudian lempar lagi. Contoh-contoh teks eksplanasi. Berbagai
sebagai teks eksplanasi, oke? Pengembangan kerangka teks eksplanasi. Oke, kita tadi sudah belajar banyak ya hari ini. Ada apa saja tadi? Kita mengetahui beberapa fenomena yang ada di Indonesia. Mengembangkan kerangka menjadi teks. Apalagi? Mengetahui penyebab terjadinya suatu fenomena. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Belum. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang ceramah. Minggu depan kita sudah belajar dengan topik yang baru ya. Kita belajar ceramah, kemudian nanti akan ada praktek membuat teks ceramah seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Silakan disiapkan. Duduk siap gerak, berdiri gerak, beri salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Silakan duduk. Duduk siap gerak. Silakan dipimpin berdua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.